Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan mahasiswa program kelas dari Pasuruan, program studi pendidikan olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tahun ajaran semester genap 2020. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah belajar pembelajaran, yaitu pada pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua pertemuan sekaligus yang kemarin kita ada beberapa kendala, jadi kita langsung menjelaskan dengan dua pertemuan. Oke, langsung saja pada pertemuan ke-9. Oke, belajar gerak atau pembelajaran gerak. Saya ada dua sub pokok pembahasan, yaitu keterampilan gerak dan fundamental movement skill. Oke, keterampilan. Keterampilan di sini bisa diartikan sebagai suatu definisi kemampuan untuk menghasilkan beberapa hasil akhir yang diinginkan dengan kepastian maksimal dan waktu serta waktu energi minimum. Jadi keterampilan di sini diartikan sebagai tujuan yang hasilnya harus maksimal dengan durasi waktu ataupun energi ataupun biaya yang dihasilkan seminimal mungkin. Banyak komponen berbeda yang terlibat, yaitu seperti kategori umum adalah proses persepsi atau sensorik, kemudian pengambilan keputusan dan output dari gerakan itu sendiri. Kemudian keterampilan dapat diklasifikasikan dalam berbagai dimensi, seperti keterampilan terbuka dengan keterampilan tertutup ataupun keterampilan diskrit, kontinu, dan serial. Kenapa harus mempelajari motor skill ataupun keterampilan skill? Keterampilan motorik. Di sini kemampuan manusia yang luar biasa untuk melakukan keterampilan adalah ciri penting dari keberadaan kita. Jadi manusia itu adalah mempunyai ciri-ciri bahwa dia itu mempunyai kemampuan. Kemudian sebagian besar manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk menghasilkan banyak keterampilan. Bahwa keterampilan manusia itu biasanya multidimensi, tidak hanya mono. Orang jika sudah secara lahiriah seharusnya dia itu keterampilannya harus bisa beragam dan hanya diperlukan pematangan dan pengalaman untuk menghasilkan dalam bentuk yang hampir lengkap. Dan untuk siswa yang terlibat dalam pendidikan jasmani, kinesiologi, suatu pelatihan, terapi fisik, kedokteran, dan lain-lain, inilah kesempatan untuk mempelajari dasar-dasar berbagai olahraga ataupun upaya atletik, musik, tindakan sehari-hari yang sangat menarik dan mengasihkan. Jadi dalam pendidikan jasmani, motor skill itu dapat menjadi pembelajaran yang mengasihkan bagi anak-anak. Kemudian seiring berjalannya waktu, keterampilan jenis apa yang telah dipelajari oleh beberapa penelitian? Yang pertama adalah investigasi keterampilan tingkat tinggi yang relatif kompleks, seperti telegrafi dan mengetik yang diteliti oleh Brian dan Herter tahun 97 dan 99, 1897 dan 1899. Kemudian berkembang terus dan juga sebelumnya tahun 1898 Fullerton dan Kettle juga meneliti mengenai biologi dan fisiologi, mekanisme fundamental, kontrol saraf otot, reproduksi dan kekuatan otot dari manusia. Pada tahun 1870 dan juga studi saraf dan sistem saraf diteliti oleh Fritz dan Hitch tahun 1870 dan juga Sherrington tahun 1906. Kemudian ini adalah beberapa contoh seseorang yang menurut saya adalah mempunyai keterampilan yang unik. Jadi Gabriele G.B. Douglas pada Olimpiade London 2012 sangat memukau para masyarakat terutama di olahraga karena dia dengan tubuh mungilnya sangat lihai dalam menunjukkan keterampilan gerak dalam ajang senam.
sehingga dapat memicu pemuda-pemuda dari Amerika untuk belajar senam. Kemudian Johnny Winter tahun 1969 dengan keahliannya dan keluasannya dalam memainkan gitar, musik, dan juga dapat mengundang decuk kagum dari para masyarakat. Kemudian David Kelley pada tahun 70-an dan sampai 90-an, dia adalah seorang difabilitas yang di situ dia mempunyai keterampilan gerak yang sangat baik, bahkan dia dapat mencapai di Olimpiade para Olimpik ataupun Olimpiade untuk orang berkebutuhan khusus. Bahkan dia dapat mendaki gunung, kemudian lomba sepeda roda dan lain-lain, lomba kursi roda dan lain-lain. Di sini, inilah contoh-contoh yang tak terhitung menunjukkan bahwa keterampilan adalah bagian penting dari keberadaan manusia. Kemudian bagaimana orang mempunyai keterampilan, bagaimana orang-orang tersebut dapat mempunyai keterampilan tersebut. Pertama, performa dari keterampilan menyiratkan beberapa tujuan lingkungan. Jadi tujuan dari lingkungan dia yang kemudian diinginkan, seperti memegang handstand, disenam, atau bisa berjalan lagi setelah stroke, itu adalah dia bertujuan pada lingkungannya. Kedua, untuk menjadi terampil menyiratkan pencapaian yang tujuan kinerja. Jadi tujuannya harus ditentukan. Ketika dia sudah menyiapkan beberapa tujuan tersebut capaian-capaiannya harus dideskripsikan. Saya harus sampai mana ini untuk mencapai tujuan saya. Hasil akhir dengan kepastian maksimum. Misalnya saat bermain panah, pemain harus membuat sasaran. Sasaran dia adalah tujuannya. Ketiga, ciri utama dalam keterampilan adalah minimisasi. Minimisasi itu bisa dikatakan sebagai upaya memanipulasi dengan demikian konservasi dan energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Di sini energi harus dihasilkan seminim mungkin untuk mencapai kinerja. Akhirnya, ciri lain yang banyak keterampilan adalah bagi pemain yang sangat cakap untuk mencapai tujuan mereka dalam waktu yang minimum. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu tadi. Bagaimana proses keterampilan gerak itu dapat terjadi? Di sini, konseptualisasi yang berguna adalah model seperti aliran informasi yang mempertimbangkan bagaimana informasi dari berbagai jenis digunakan dalam memproduksi dan mempelajari tindakan yang terampil. Misalkan seperti ini, prosesnya ada 3 tahap, yaitu informasi sensorik yang memasuki sistem saraf melalui reseptor diproses, kemudian diubah dan disimpan, kemudian menuju ke sensorik yang mengarah ke proses lain yang terkait pengambilan keputusan dan tindakan dan perencanaan. Konseptual yang muncul kemudian ditambahkan ciri inisiasi dan tindakan, pengendalian kontraksi otot dan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Kemudian tahapnya seperti ini, adalah input masuk ke stimulus identification, kemudian berlanjut ke respon selection, dan juga movement programming ataupun pengambilan keputusan itu tadi. Tahap identifikasi stimulus. Di sini, selama tahap pertama ini, masalah sistem adalah untuk memutuskan apakah suatu stimulus telah disajikan dan jika demikian apakah itu yang akan disajikan. Oleh karena itu, identifikasi stimulus terutama merupakan tahap sensoris, menganalisis informasi dari lingkungannya, dari berbagai sumber seperti visi, audisi, sentuhan, kinestesis, dan penciuman. Itu adalah bagaimana kemudian sensor kita mengidentifikasi stimulus-stimulus itu tadi. Kemudian tahap pemilihan respon. Setelah terjadi misalkan sentuhan, mana yang akan dipilih untuk menjadi respon? Dimulai setelah tahap identifikasi, rangsangan memberikan informasi tentang saraf rangsangan lingkungan, kemudian memutuskan respon apa yang akan dibuat itu tadi, mengingat sifat, situasi, dan lingkungannya. Dalam contoh mengemudi, pilihan dari respon yang tersedia mungkin adalah ketika kita mengemudi, kita akan menyalip kendaraan lain, ataupun memperlambat, ataupun
melakukan manuver untuk menghindar dan lain-lain. Kemudian tahap pemrograman gerakan di sini adalah tahap akhir dari pemrograman gerakan memiliki tugas mengatur sistem motor untuk membuat gerakan yang diinginkan. Jadi berarti kalau mengemudi berarti tangan kita yang akan menggerakkan pengemudi itu tadi. Setelah memenuhi responnya. Kalau kita ingin menghindar berarti tangan kita menggerakkan pengemudi. Tapi kalau kita ingin melaju berarti kaki kita menginjak pedal gas. Tahapnya seperti itu. Sebelum menghasilkan gerakan, sistem harus menyiapkan mekanisme tingkat rendah di otak kita dan sumsum tulang belakang untuk beraksi dan harus mengambil dan mengatur program motor. Program motor itu adalah bagian tubuh kita mana yang akan digunakan yang pada akhirnya akan mengendalikan penggerak. Organisasi program motor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, misalkan pengereman akan terjadi pada program gerakan. Singkatnya bahwa sistem motorik manusia dapat dianggap sebagai pengelola informasi untuk keterampilan motorik. Informasi diterima dari berbagai organ indera seperti organ penciuman, kulit, mata, dan lain-lain, dan diproses melalui berbagai tahap dan dikeluarkan sebagai gerakan ataupun respon kita, ataupun sebagai reaksi kita dari suatu respon atau suatu dari rangsangan. Sistem ini memiliki 3 tahapan utama. Tahap identifikasi stimulus yang bertugas untuk mendeteksi sifat informasi lingkungan. Kemudian tahap pemilihan respon yang bertugas menyelesaikan ketidakpastian tentang tindakan yang harus dilakukan. Kemudian tahap pemrograman gerakan yang mengatur sistem motorik untuk aksi. Kemudian waktu reaksi adalah ukuran penting dari kecepatan pemrosesan informasi. Durasinya sangat dipengaruhi oleh alternatif stimulus respon. Hal ini dijelaskan oleh hukum Higgs oleh kealamian, hubungan antara rangsangan dan gerakan terkait dengan mengantisipasi peristiwa yang akan datang. Nah, kemudian kita beralih ke fundamental movement skill ataupun dasar dari keterampilan gerak. Gerak dasar dapat diartikan sebagai misalkan ini berjalan, berlari, mengunyah, kemudian menyeimbangkan, menghindari suatu rangsangan yang menyakitkan adalah beberapa contoh dari perilaku yang relatif bawaan. Di sini adalah suatu gerak dasar. Mengunyah adalah dasar, berjalan adalah hanya dasar. Jika kalian berlari secara zigzag, itu mungkin sudah cukup kompleks dalam keterampilan gerak. Menurut Gabar dan kawan-kawan tahun 1992, gerak dasar merupakan dasar untuk macam-macam keterampilan yang secara gerak alamiah yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan secara sadar dan akan menunjukkan keterampilan bertahap dalam 3 jenis gerakan, yaitu lokomotor, non-lokomotor, manipulasi, ataupun kombinasi. Di sini fundamental movement skill saya beracuan pada physical literacy ataupun bagaimana seseorang anak itu ataupun seseorang manusia itu mempunyai jumlah ataupun tingkat dalam physical literasinya. Mungkin dia itu bisa menendang, berjalan, berlari, bermain skating, melompat, berenang, bersepeda, melempar, memukul, dan lain-lain. Ini adalah bagaimana mereka mempunyai suatu physical literasi ataupun mempunyai berbagai tingkat gerakan, keterampilan gerakan. Fundamental movement skill sendiri adalah suatu pola gerakan yang melibatkan bagian tubuh yang berbeda seperti kaki, lengan, badan, dan kepala. Yang mencakup keterampilan seperti berlari, melompat, menangkap, melempar, memukul, keseimbangan, dan menyeimbangkan. Hal itu adalah gerakan dasar, hanya gerakan dasar atau pola prekursor untuk keterampilan yang lebih khusus, kompleks yang digunakan dalam permainan, pembelajaran, olahraga, tari, senam, pendidikan luar kelas, dan juga kegiatan rekreasi fisik. Kategori dari
Fundamental movement skill adalah yang pertama adalah keterampilan manajemen tubuh. Di sini melibatkan keseimbangan tubuh dan ketenangan gerakan. Contohnya adalah keseimbangan statis dan dinamis, bergulir, berhenti, mendarat, membungkuk. Misalkan kita itu akan menyeberang, kemudian kita berlari, kemudian akan ada yang menabrak. Kita ini nanti akan berhenti, kita akan lari, kita akan membungkuk, ataupun bagaimana, itu adalah manajemen tubuh. Keterampilan lokomotor yaitu mencakup pengangkutan tubuh ataupun pengendalian tubuh ke segala arah dari satu titik ke titik lainnya. Contohnya adalah merangkak, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menghindar, dan berenang. Itu adalah keterampilan lokomotor. Keterampilan mengontrol. Objek membutuhkan alat kontrol, misalnya ini bukan kelelawar ya, ini maksudnya tongkat pemukul, raket, dan kemudian alat-alat lainnya pada bidang olahraga atau benda seperti bola, baik dengan tangan ataupun dengan kaki. Contohnya adalah melempar bola, menangkap bola, menendang bola, memukul lawan, memantulkan, dan menggiring bola. Itu adalah keterampilan mengontrol. Kemudian, mengapa keterampilan gerakan mendasar menjadi penting? Hal itu karena anak yang mahir bergerak sering memiliki kepercayaan diri, harga diri adalah kepercayaan diri, dan juga harga diri self-esteem yang lebih tinggi daripada anak-anak lainnya. Ini dikatakan oleh Anderson dan kawan-kawan tahun 89. Kemudian banyak anak-anak yang kurang dalam keterampilan gerak merasa lebih sulit untuk bergabung dalam permainan seperti teman bermain, kurang kepercayaan diri, dan sering menghindari dari kegiatan fisik. Akibatnya perkembangan otot dan tulang mereka mungkin terganggu, kebugaran mereka juga tidak dapat meningkat, dan peluang untuk pengembangan kompetensi sosial mereka akan lebih sedikit. Beberapa anak yang terampil dalam aktivitas gerak mampu menunjukkan pengetahuan mereka, pemahaman, sikap, nilai-nilai dalam sosial, bidang pembelajaran di pelajaran lainnya yang lebih efektif melalui gerakan daripada melalui menulis, menggambar. Jadi, keterampilan gerak itu lebih efektif daripada membaca, daripada menulis, menggambar, dan berbicara. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi pengembangan dari fundamental movement skill? Di sini ada dua komponen utama, yaitu dari anaknya sendiri dan juga dari lingkungannya. Dari anaknya ada beberapa faktor. Misalkan usia juga mempengaruhi, fisiknya mempengaruhi, kesehatannya juga mempengaruhi, kegiatan aktivitas fisiknya, ketertarikannya, motivasi untuk bergerak ataupun berlatih. Usia, jelas anak usia 10 tahun dengan usia 20 tahun fundamental movement skill-nya kan berbeda. Fisiknya anak misalkan sama-sama anak 15 tahun. Yang satu bongsor besar tinggi, yang satunya cungkring ataupun kecil. Jelas fundamental movement skill-nya kan berbeda. Kesehatan mungkin bisa dibilang anak disabilitas dengan anak normal berbeda, dan lain-lain. Di lingkungan, jelas faktor keluarga, ekspektasi keluarga dan support dari keluarga untuk anak akan sangat mempengaruhi dalam pendidikan gerak. Jika keluarga mendorong, memotivasi anak-anak untuk beraktivitas fisik, jelas fundamental movement skill-nya akan berkembang. Komunitas ataupun sosialnya, jika di lingkungannya itu banyak tempat-tempat untuk berlatih, tempat-tempat untuk berolahraga, dan juga banyak anak-anak lain berolahraga, di situ akan mendorong individu tersebut untuk turut beraktivitas. Jelas fundamental movement skill-nya akan meningkat. Budaya kemudian juga mempengaruhi. Kesempatan seseorang anak untuk beraktivitas fisik pun akan berbeda. Misalkan anak terlalu sering diajarkan mengenai pembelajaran lainnya, belajar di rumah tanpa mendapat kesempatan untuk beraktivitas fisik, jelas fundamental movement skill-nya kan berbeda. Di sini ada beberapa mitos tentang keterampilan gerakan fundamental pada gerakan aktivitas olahraga. Ada 8 faktor yang saya mencoba untuk membuat kuis dengan teman-teman.
Di sini yang pertama adalah anak-anak yang menulis dengan tangan kanan, mereka juga harus melempar bola dan memegang bat ya, pemukul ini. Kelelawar bukan, ini memegang pemukul dengan tangan kanan mereka. Ini benar atau salah? Coba direnungkan. Kemudian kebanyakan anak yang terkoordinasi dengan buruk menunjukkan dominasi campuran. Mereka mungkin menggunakan kaki kanan untuk menendang bola, tetapi menggunakan tongkat pemukul tangan kiri. Ini benar atau salah? Kinerja akademik akan ditingkatkan dengan meningkatkan kecakapan gerak. Benar atau salah? Kebanyakan anak laki-laki mampu melempar bola lebih jauh dan lebih keras daripada kebanyakan anak. Benar atau salah? Anak perempuan tidak bisa berlari secepat anak laki-laki. Anak perlu belajar untuk melompat sebelum mereka dapat melompat. Anak-anak berusia 12 tahun ke atas tidak dapat mengubah pola gerakan mereka. Anda harus bisa berlari dengan baik untuk mengajar orang lain bagaimana berlari. Teman-teman mahasiswa, nanti di komentar silakan untuk absennya adalah untuk menjawab pertanyaan 8 ini, menjawab benar atau salah dari 8 pernyataan ini tadi. Kemudian kita akan berlanjut ke pertemuan ke-10. Ya, ini tentang pembelajaran dan strategi pembelajaran dalam penjas. Apa sih makna pembelajaran itu? Kemudian konsep pembelajaran gerak itu bagaimana? Kemudian strategi pembelajaran dalam penjas itu seperti apa? Dasar dalam pembelajaran. Saya di sini kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia yang mempunyai dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, jelas saya ingin mengutip dari pernyataan beliau, di mana yang terkenal dari pembelajaran kita adalah Ingarnya Sungtular Doing Madi Mangkarso Ketua Rendayani dan lain-lain itu tadi. Ki Hajar Dewantara tahun 1930 pada pembelajaran, apa dasar dari pembelajaran itu tadi? Pembelajaran yang sama halnya dengan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat dari manusia yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, Ki Hajar Dewantara yang terkenal sistem amongnya dari taman siswa yang ia canangkan memiliki makna bahwa anak-anak akan tumbuh secara leluasa. Pamong wajib yaitu tuturi handayani, yang berarti mengikuti dan mempengaruhi agar anak asuh dapat berjalan ke arah yang baik. Dengan adanya sistem among ini, maka bebaslah anak-anak mengembangkan bakatnya. Misalkan anak-anak ingin beraktivitas fisik di cabang olahraga apa, kita orang tua adalah mantan atlet di sepak bola misalkan, kita tidak harus menekankan bahwa anak-anak kita harus menjadi ataupun terampil di sepak bola. Kita harus membebaskan anak-anak untuk mengembangkan bakatnya. Dan anak didik selalu mencari jalan sendiri tanpa menunggu perintah dari orang tua ataupun dari gurunya. Jadi pengajaran itu hanyalah tuntunan hidup dan proses belajar anak-anak itu tadi. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar cakupan dan kehendak kita sebagai tenaga pendidik. Dan biarkan anak-anak tersebut tumbuh dalam kodratnya sendiri. Kemudian tujuan dari pendidikan itu adalah menurut John Dewey, makna tujuan dari pendidikan adalah menuju masyarakat yang demokratis dan seorang individu yang dengan kekuatan dan kapasitasnya, terutama dalam kaitannya sosial mereka, dikembangkan secara maksimal. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Paulo Freire adalah untuk mencapai pembebasan dan revolusi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk keberanian, kemanusiaan, kebebasan, kepribadian dalam status subjeknya. Siswa harus menjadi partisipasi. Jadi Paulo Freire yang terkenal dalam menentang pendidikan bangkir, dia dobrak bahwa siswa itu harus menjadi partisipator, bukannya guru yang terus mengisi pengetahuan terhadap siswa, tapi siswa itu yang harus bergerak
siswa yang harus mempunyai inisiatif, bukan hanya menjadi penonton. Ada satu kesatuan yang mengetahui dan melakukan. Pendidikan harus mengajukan masalah untuk solusi dari siswa, karena manusia ada di dunia ini yang belum selesai. Pendidikan mengembangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk secara bebas menyelesaikan kenyataan dan masa depan yang masih harus diselesaikan. Kemudian pembelajaran gerak motorik, bagaimana konsep dari pembelajaran gerak motorik itu sendiri? Pembelajaran gerak motorik adalah serangkaian proses yang terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah pada perolehan yang relatif permanen dan kemampuan untuk kinerja yang terampil. Di sini ada 3 faktor yang dalam mempengaruhi konsep dari pembelajaran gerak, yaitu belajar mempengaruhi kemampuan. Jelas jika orang belajar, kemampuannya akan meningkat. Istilah kemampuan untuk kinerja mungkin tanpa aneh, tetapi hanya mencerminkan fakta bahwa setiap kinerja tunggal mungkin tidak mencerminkan tingkat keterampilan yang mendasari kinerja. Hasil belajar dari praktek atau pengalaman. Banyak faktor yang meningkatkan kemampuan untuk kinerja terampil, namun belajar hanya berkaitan dengan beberapa faktor yang terkait dengan praktek atau pengalaman. Misalnya kemampuan kinerja anak-anak meningkat ketika mereka dewasa dan tumbuh. Namun faktor pertumbuhan ini bukan bukti dari pembelajaran, karena tidak terkait dengan prakteknya. Belajar tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dilihat dari produknya. Selama latihan ataupun selama pembelajaran, ada banyak perubahan sistem saraf yang terjadi, yang beberapa orang sebut sebagai brain plastisi, di mana istilah plastisi sendiri mengacu pada otak yang dapat berubah dalam berbagai kondisi. Beberapa dari perubahan ini membantu membentuk perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan pergerakan. Namun proses ini umumnya tidak dapat diamati secara langsung, sehingga keberadaannya biasanya harus disimpulkan dari perubahan kinerja yang mungkin mereka dukung. Kemudian strategi-strategi pembelajaran yang ada di Penjas. Sebenarnya banyak sekali strategi pembelajaran di Penjas. Bahkan ada penelitian yang mengatakan ada 11 strategi dalam pembelajaran Penjas. Namun di sini saya hanya menjelaskan 6 pembelajaran saja. Yang pertama adalah gaya komando, di mana pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Di sini penekanannya bergantung pada guru dan tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyampaikan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Jadi siswa harus menunggu komando dari gurunya untuk melakukan aktivitas. Ukuran dari subjek tujuannya adalah bagaimana untuk membuat suatu model yang performa yang maksimal, yang ideal. Kemudian untuk mencapai suatu akurasi dan presisi yang dari performa itu tadi. Kemudian untuk mencapai hasil yang optimal, untuk mencapai suatu sinkronisasi dari performa. Kemudian secara pola tujuan dari pola geraknya, yaitu mungkin sosialisasi dari individu mungkin di sini harus digrupkan untuk mencapai conforming dan lain-lain. Kemudian pembelajaran berpangkal ataupun berporos. Di sini karakteristik yang menentukan dari gaya praktik adalah praktik individu dan pribadi dari tugas memori ataupun reproduksi dengan umpan balik pribadi. Dalam anatomi gaya praktek, peran guru adalah untuk membuat semua materi pembelajaran dan keputusan logistik dan untuk memberikan umpan balik pribadi kepada peserta didik. Jadi di sini ada umpan balik ataupun poros dari guru ke siswa dan siswa ke guru.
Kemudian gaya resipokal ataupun umpan balik. Sebenarnya ini pengembangan dari gaya berpangkal ataupun berporos. Pada gaya resipokal, kelas diorganisir dengan dikondisikan dalam peran-peran tertentu. Dibagi menjadi dua kelompok biasanya. Ada peserta yang melakukan praktek, ada peserta yang mengobservasi. Satu kelompok yang melakukan praktek, sedangkan guru adalah fasilitator, dan kelompok satunya adalah yang sebagai observer, mengamati keterampilan aktivitas yang dilakukan oleh temannya. Selanjutnya observer tersebut mengevaluasi keterampilan dari kawan-kawannya. Kemudian gaya pemeriksaan diri. Di sini karakteristik yang ditentukan dari gaya pemeriksaan diri adalah melakukan tugas dan melakukan penilaian diri yang dipandu oleh kriteria spesifik yang disediakan oleh guru. Jadi kriteria-kriteria penilaiannya disediakan oleh guru, tapi siswa sendiri yang menilai. Struktur gaya dari pemeriksaan diri adalah peran guru adalah membuat semua materi pembelajaran, kriteria dan keputusan logistik. Dan peran peserta didik adalah bekerja secara mandiri dan memeriksa kinerja mereka sendiri terhadap kriteria yang disiapkan oleh guru. Kemudian gaya inklusi. Karakteristik yang ditentukan dari gaya inklusi adalah bahwa peserta didik dengan berbagai tingkat keterampilan berpartisipasi dalam tugas yang sama dengan memilih tingkat kesulitan di mana mereka dapat melakukannya. Strukturnya adalah peran guru adalah untuk membuat semua keputusan materi pembelajaran, tingkat yang mungkin dalam tugas, dan keputusan logistik. Peran peserta didik adalah untuk mensurvei level yang tersedia dalam tugas, memilih mempraktikkan tugas jika perlu, melakukan penyesuaian tingkat tugas, dan memeriksa kinerja berdasarkan kriteria. Gaya penemuan terpandu ataupun discovery guide. Karakteristik yang menentukan dari gaya penemuan terpandu adalah desain logis dan berurutan dari pernyataan yang mengarah seseorang untuk menemukan respon yang telah ditentukan. Struktur anatomi gaya penemuan terpandu yaitu peran guru adalah membuat semua keputusan pembelajaran termasuk konsep, target yang ditentukan, dan lain-lain. Peran dari siswa adalah menemukan jawabannya. Ini menyiratkan bahwa siswa membuat keputusan tentang segmen materi pembelajaran yang dimana dipilih oleh guru. Berikut adalah penjelasan dari pertemuan 9 dan 10 dari materi mata kuliah belajar pembelajaran. Semoga bermanfaat. Silakan untuk melakukan kritik, memberikan kritik, diskusi, dan lain-lain di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.